Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novia Fitri Ramadhani dengan NIM 2003203. Saya dari Stikes Panakukang, Makassar, Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Angkatan 20. Sebelumnya, mohon izin kepada Bapak dosen Stikes Panakukang Makassar, Bapak Ruslan Agus Salim, MKom. Di sini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai jaringan komputer. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan prosesor pada komputer. Prosesor ataupun mikroprosesor merupakan suatu perangkat keras yang menjadi otak suatu PC yang mengendalikan totalitas jalannya suatu sistem PC, serta digunakan selaku pusat maupun otak dari PC tersebut. Letak prosesor ini ada di motherboard. Kemudian, fungsi prosesor terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada control unit, ALU, dan register. Yang dimaksud dengan control unit yaitu perpindahan data dari memori utama dieksekusi di bagian CPU ini. Setelah itu, data tersebut dikirim kembali ke memori utama. Jadi, intinya, CPU ini adalah peralatan sistem komputer yang dikendalikan serta diatur oleh bagian ini. Kemudian ada ALU, Arithmetic and Logical Unit. ALU adalah program atau aplikasi untuk memecahkan suatu masalah. Salah satunya yaitu error warning yang terlihat di monitor. Intinya, bagian ALU ini ialah bagian logika atau pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga ada register. Register ialah tempat data-data yang akan diproses saat sebelum data tersebut masuk ke memori utama. Meski bagian ini ialah media penyimpanan kecil, tetapi mempunyai kecepatan akses tinggi. Kemudian penjelasan tentang sejarah prosesor. Pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor buat awal kalinya terbuat oleh para teknisi dari industri elektronik Intel. Mikroprosesor merupakan sebuah IC integrated circuit yang digunakan selaku otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Chip tersebut diberi nama Intel 4004 yang didesain oleh Ted Ho, Federico Fegin, serta Stan Mazur. Contohnya seperti ini. Kemudian, berikut merupakan garis besar sejarah perkembangan mikroprosesor. Yang pertama, pada tahun 1971 yang didesain oleh Federico Fegin, yaitu Intel meluncurkan mikroprosesor pertama di dunia 4 bit 4004. Yang kedua, Intel memperkenalkan prosesor 8 bit 8080 dengan 4500 transistor yang mempunyai kinerja 10 kali pendahuluannya. Mikroprosesor ini diciptakan pada tahun 1974. Ketiga, ada Intel 8087 Maxio Processor yang diluncurkan pada tahun 1980. Yang keempat, ada Intel prosesor 16 bit 8086 dengan 134.000 transistor pada tahun 1982. Next, Intel mengeluarkan prosesor 8038 32 bit dengan 275.000 transistor, serta kemampuan menjalankan bermacam-macam program sekaligus pada tahun 1985. Kemudian ada Intel Celeron yang diperkenalkan pada tahun 1998. Kemudian ada AMD didemonstrasikan X86 Dual Core Processor Chip pada tahun 2004. Kemudian ada Intel prosesor dual core pertamanya pada tahun 2005. Next, kemudian ada Intel prosesor core duo pada tahun 2006. Kemudian ada Intel prosesor core dual quad pada tahun 2007. Kemudian ada prosesor Intel i3
Pada tahun 2009, Intel E-Series lahir, dimulai dari Intel Core i3. Di dalam prosesor ini, kemampuan grafisnya diklaim sama dengan Intel GMA pada chipset G45. Kemudian, pada tahun 2009, muncullah Core i5 dan Core i7. Pada tahun 2011, lahir generasi 2 dari Intel Core i2000 series, yaitu Intel Core i3, i5, dan i7. Keunggulan prosesor ini dari generasi sebelumnya adalah grafik lebih bagus, clock speed yang lebih tinggi, dan TDP yang lebih rendah. Kemudian, pada tahun 2012, generasi 3 yaitu Intel Core i3000 series. Keunggulannya yaitu peningkatan teknologi menjadi lebih tinggi, grafik yang menggunakan seri terbaru yang tentu saja lebih cepat. Kemudian, tahun 2013 dan 2014, muncullah generasi 4 yaitu Core i4000 series. Dan 2014 meluncurkan prosesor Intel Core i7. Tidak tanggung-tanggung, prosesor ini memiliki 8 buah core dan 16 thread core. Kemudian pertanyaan kedua yaitu jelaskan Random Access Memory atau yang biasa dikenal dengan RAM. RAM adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Sejarah Random Access Memory atau RAM, yang pertama yaitu Dynamic Random Access Memory atau DRAM. Diciptakan oleh perusahaan IBM pada tahun 1970, memiliki kecepatan antara 4,77 MHz sampai dengan 40 MHz. Kemudian yang kedua ada FPM DRAM, yang diciptakan pada tahun 1987, yang mempunyai kecepatan antara 16 MHz sampai dengan 66 MHz. Yang ketiga ada SDRAM, yang diciptakan pada tahun 1996 dan muncul pada tahun 1997, memiliki kecepatan 66 MHz. Pada tahun 1999, SDRAM PC133 diluncurkan ke pasaran dan ditingkatkan menjadi PC150. Dan yang keempat ada DDR SDRAM, yang diciptakan pada tahun 1999 yang bersaing dengan dua perusahaan yaitu AMD dan Intel. Kemudian ada DDR2 SDRAM yang muncul pada tahun 2005. DDR2 memiliki kecepatan lebih baik. RAM tipe DDR2 pun saat ini masih banyak beredar walaupun untuk kapasitas 2 GB. Sangat sulit untuk ditemui di pasaran. RAM ini digunakan dari prosesor Pentium 4 sampai dengan generasi Core Duo. RAM tipe ini membutuhkan daya sebesar 1,8 volt. Kemudian ada DDR3 SDRAM. Pada pertengahan tahun 2007, muncul kembali jenis RAM terbaru yaitu DDR3 SDRAM. Membutuhkan daya hanya 1,5 volt. Kemampuan yang lebih baik begitu juga lebih irit daya loh. Namun harganya pada waktu itu cukuplah tinggi, membuat RAM ini belum dilirik orang lain. Barulah pada tahun 2010 RAM ini mulai diburu pengguna komputer. Untuk saat ini, harga RAM DDR3 jauh lebih murah daripada DDR2. RAM ini mulai digunakan pada prosesor Core Duo sampai dengan Core i7. Kemudian ada DDR4 SDRAM yang rilis pada tahun 2014, tetapi ternyata baru digunakan pada tahun 2015. Untuk harga sendiri masih belum bisa dijangkau untuk kalangan biasa, apalagi RAM ini masih diperuntukkan untuk prosesor kelas atas miliknya Intel. Berikut contoh dari DDR2 34. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa itu Chrome dan sejarahnya. Google Chrome adalah platform browser web yang dikembangkan oleh Google. Google ingin menciptakan sesuatu yang lebih baik. Platform browser web ini dirilis pada tahun 2008. Pada waktu itu, hanya ada dua nama, yaitu Explorer dan Firefox, yang tersedia di pasaran. Kemudian, pertanyaan keempat, jelaskan apa itu hard disk dan sejarahnya. Hard disk yaitu komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi dan sistem operasi, maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Sejarah hard disk. Hard disk pertama kali diciptakan oleh International Business Machine atau IBM pada tahun 1956. Dengan berat 500 kg, hanya dapat menampung 5 megapiksel. Kemudian, dulu hard disk disewakan kepada perusahaan-perusahaan untuk jangka waktu yang ditentukan dengan harga sewa yang sangat tinggi, yaitu terbilang cukup mahal, $5.000 per bulan. Seiring berjalannya waktu, IBM mengeluarkan produk dengan nama IBM
1311 pada tanggal 11 Oktober 1962 dengan kapasitas penyimpanan mencapai 2 juta karakter pada disk. Sangat panjang sejarah mengenai hard disk, mulai dari ukuran besar dan penyimpanan. Hard disk tersebut memiliki ketebalan 5 inci, berat 4,5 kg dan memiliki 6 disk berukuran 14 inci. Kemudian, pada tahun 1973, IBM mulai memasang program Winchester dengan piringan berputar yang dipasang secara permanen. Namun, hal tersebut memunculkan perdebatan karena terjadi mekanisme loading yang menjadi masalah. Pada tahun 1979, muncullah Winchester 8 inci, tetapi berat dan mahal, harganya sekitar 1.000 euro. Perkembangan hard disk terus berkelanjutan sampai dengan tahun 1988, Seagate meluncurkan hard disk 5,25 inci pertama dengan ST506 dengan harga sekitar 1.000 US dollar. Pada tahun 1989, Western Digital membuat standar IDE (Integrated Drive Electronic) untuk semua ukuran. Dan pada saat itu hard disk semakin berkembang. Pada tahun 1997 dengan adanya Gian Magnet Resistant ditemukan oleh Peter Greenberg dengan DTTA 351680. IBM dapat mengatasi kapasitas 10 GB. Dan pada tahun 2001, Maxtor mengeluarkan hard disk Maxtor FL40 yang memiliki kapasitas cukup besar, yaitu 20 GB. Wow. Selanjutnya, Seagate meluncurkan hard disk Maxtor dengan kapasitas cukup besar, yaitu 120 GB. Perkembangan terus berlanjut hingga pada tahun 2007, Hitachi meluncurkan Maxtor 7K1000, memiliki kapasitas 1000 GB atau 1 TB. Sekarang, masuk ke pertanyaan kelima, yaitu jelaskan apa itu monitor dan fungsinya pada komputer. Monitor adalah salah satu jenis sistem perangkat keras keluaran output device system, sebagai perangkat yang difungsikan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU, seperti tulisan, huruf, angka, karakter, grafik, gambar, image, suara, dan lainnya, dan bentuk khusus yang dapat dibaca oleh mesin. Macam-macam monitor dan penjelasannya. Yang pertama ada CRT. Monitor CRT ini berbentuk seperti televisi tabung. Cara kerjanya yaitu memancarkan sinar elektron ke sebuah titik-titik kecil di layar. Kemudian ada monitor LCD. Monitor LCD ini cara kerjanya memancarkan sinar melalui kristal cair. LCD memiliki kemampuan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan monitor CRT. Kemudian ada monitor LED. Monitor LED memiliki bentuk seperti monitor LCD, namun monitor LED lebih ramping. Kelebihan dari monitor LED dari segi konsumsi daya listrik monitor LED lebih hemat daripada monitor LCD. Kemudian yang keempat ada monitor plasma. Monitor plasma merupakan monitor yang menggunakan gas seperti neon atau xenon yang diletakkan di antara dua lapisan plat kaca. Pada lapisan gas dialiri listrik yang memberi reaksi berupa penciptaan piksel. Kualitas gambar lebih baik karena dalam proses pembuatan gambar dilakukan secara langsung tanpa harus diuraikan terlebih dahulu. Monitor plasma ini menggunakan teknologi gabungan antara CRT dan LCD. Kemudian masuk ke pertanyaan ke-6. Jelaskan apa itu VGA atau Video Graphic Adapter. Video Graphic Adapter adalah sebuah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali pada tahun 1987. Merek VGA ada Asus yang perusahaannya berasal dari Taiwan, kemudian ada MSI yang berasal juga dari Taiwan, kemudian ada Gigabyte, merupakan produsen dan distributor perangkat keras dengan bisnis utama pada sektor motherboard. Ada EFGA, yaitu perusahaan perangkat keras komputer yang berada di Amerika. Kemudian ada Zotac, produsen berasal dari Hong Kong. Kemudian ada PNY, berasal dari perusahaan teknologi Amerika. Kemudian ada Sapphire, sistem pendinginan yang dikenal dengan sangat-sangat efisien, hanya saja periode garansi yang diberikan perusahaan ini relatif pendek. Jika itu bukan masalah, kartu Sapphire adalah salah satu yang terbaik untuk GPU AMD. Kemudian yang ke-8 ada XFX, adalah perusahaan elektronik yang berspesialisasi dalam pembuatan kartu video, catu daya, dan motherboard. XFX ini berasal dari Amerika, tapi ia merupakan bagian dari sebuah holding yang berbasis di Hong Kong. Soal yang ketujuh yaitu keterkaitan poin 1 dan 6 tadi. Prosesor atau CPU adalah komponen utama komputer yang berfungsi sebagai otak untuk menjalankan komputer tersebut. Sedangkan RAM-nya itu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara.
Kemudian di sini adalah cara kerja dari poin 1 sampai dengan 6. Nah, yang pertama itu, data yang disimpan dalam ROM digunakan oleh CPU. Disinilah ROM akan menyimpan data internal yang juga untuk menjalankan sistem operasi dan sistem lainnya. RAM merupakan hardware komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan, tetapi sifatnya hanya sementara atau tidak permanen. Ketika data tersebut akan diakses ke media lain seperti hard disk dengan perintah save, paste, copy, cut, dan lain-lain. Sentral komputer yang biasa disebut dengan CPU untuk mengerjakan semua perintah yang sudah tersave di dalam hard disk. VGA adalah video graphic adapter yang berfungsi untuk mengeluarkan output grafis picture untuk ditampilkan pada layar monitor sesuai fungsinya. Sesuai fungsinya, monitor berfungsi untuk menampilkan gambar hasil output dari VGA curve. Kemudian, pertanyaan ke-8 yaitu mengapa drive Windows dimulai dari huruf C, tidak dimulai dari huruf D dan E. Pada tahun 1960-an, ide untuk memberikan huruf yang berbeda pada setiap piranti penyimpanan dalam komputer sebenarnya berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM. Pada saat itu, komputer PC tidak memiliki ruang penyimpanan memori yang cukup besar. Microsoft pun kemudian mengadopsi sistem 86DOS untuk membuat partisi bagian sistem komputer. PC IBM atau yang lebih dikenal sebagai PC DOS, lantaran harga piranti saat itu sangatlah mahal, setiap komputer PC saat itu hanya memiliki satu floppy drive, di mana floppy drive tersebut diberi label drive A untuk menjalankan sistem operasi DOS dan satu slot kedua di label drive B untuk menjalankan program aplikasi. Kemudian pada rentang waktu yang sama yaitu tahun 1980-an, hard disk mulai menjadi standar penyimpanan pada sebagian besar PC. Sistem operasi Windows pun telah ditambahkan ke komputer. Maka sesuai urutan alfabet, tempat penyimpanan ketiga yang berupa hard disk ini diberi label drive C. Terima kasih. Jangan lupa follow IG NVIA Fitri 261102. Sebagaimana yang kita tahu bahwa banyak sekali manfaat dalam mempelajari dunia internet. Seperti halnya yaitu memaksimalkan potensi website development. Oleh sebab itu, saya mempersilahkan kepada teman-temanku untuk lebih menekuni dunia teknologi, karena sangat banyak potensi yang bisa kita petik dari sana, bahkan sanggup menjadikannya sebagai ladang usaha. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mencintai dia dan dirinya. Nanti pukul 1 dia